ekspor RI di Oktober tahun 2023. Anjlok 10,43% YoY. Apa sebabnya? Sudah sama-sama mendengarkan ya, untuk capaian nilai neraca dagang di bulan Oktober 2023 kita lihat ada di 22,15 miliar US dollar. Ini naik ya kalau secara month to month di 6,76%. Nah, tanggapan Anda Mbak terkait dengan hal ini? Ya, benar. Berarti sesuai prediksi sebenarnya ya Mbak ya, bahwa tadi yang agak slightly ini ya menurun. Cuman kalau kita lihat kenaikan month to month itu sebenarnya dikarenakan kenaikan volume gitu ya, bukan dari faktor harganya. Sementara memang faktor harganya tadi untuk komoditas-komoditas utama seperti besi baja, kemudian juga minyak nabati gitu ya, dan juga batu bara itu kan menurun sesuai dengan tadi yang saya prediksikan, bahwa harga yang tadi dibandingkan September ke Oktober juga dia akan menurun. Walaupun secara month to month dia naik, ini dikarenakan adanya kenaikan volume seperti itu. Dan tadi disampaikan juga bahwa secara year on year sebenarnya dia turun ya untuk untuk ekspor kita seperti itu. Baik, lalu Anda sendiri melihatnya Mbak Asia, kita lihat bahwa tadi sebetulnya memang terjadi kenaikan tapi sebetulnya terjadi penurunan begitu ya. Nah, untuk di bulan November sendiri Anda melihatnya apakah kita masih akan tetap bisa mencetak surplus ya, walaupun artinya mungkin angkanya akan terus menyusut. Menurut proyeksi Anda seperti apa? Apakah memang nanti permintaan juga masih akan terus berkurang? Ya, untuk tadi kalau kita lihat berarti sebenarnya yang kita perhatikan adalah komoditas utama sebenarnya Mbak ya. Yang tadi adalah 3, batu bara, kemudian palm oil dari minyak nabati, besi baja. Nah ini kalau kita lihat kan dia termasuk tadi dalam basket ekspor kita adalah sebesar 34% dan ini cukup signifikan. Jadi kalau misalnya nanti di November ini terjadi terus penurunan harga seperti yang telah diekspektasikan atau di forecast ya, prediksi bahwa akan ada koreksi harga gitu ya di tahun 2023 ini, maka sebenarnya ini ada kemungkinan menurun. Kalau misalnya volume ekspornya ini tetap atau menurun. Jadi kalau dua-duanya harga dan kuantitasnya itu dua-duanya turun, berarti ke depan November juga akan menurun gitu. Kecuali kalau misalnya memang tadi ya kan kita lihat bahwa kalau permintaannya tetap gitu ya, atau bahkan ada kenaikan permintaan, ini masih ada kemungkinan kita meningkat month to month gitu ya, month to month. Seperti itu. Baik, artinya memang jadi tadi artinya memang masih akan ada kemungkinan untuk peningkatan permintaan ya di bulan November. Nah, tapi kalau untuk Anda sendiri melihatnya untuk di bulan November atau di bulan Desember nanti, untuk permintaan ekspor kita akan ada komoditas-komoditas apa yang artinya cukup menarik atau mungkin bisa membantu kembali mendorong untuk bisa meningkatkan surplus kita? Ya, kalau saya lihat tadi juga ada yang menarik adalah komponen ini ya, pengolahan ekspor. Dari sisi pengolahan kan tadi ada perhiasan, ada sepatu gitu ya, industri sepatu. Ini juga sebenarnya berpotensi untuk meningkat karena kan permintaan di akhir tahun sebenarnya untuk barang-barang seperti ini kan harusnya meningkat ya, karena ada festivity dan lain-lain. Jadi sebenarnya ada potensi peningkatan di barang ekspor non migas dari sisi tadi perhiasan, sepatu, tekstil gitu ya, yang bisa cukup meningkat karena kan di luar pun juga di negara global negara-negara yang meminta barang-barang ekspor kita seperti Amerika Serikat gitu ya, dan lainnya itu juga cukup bagus, masih cukup bagus lah, seperti itu Mbak. Baik, tapi kalau dilihat Mbak artinya dari tahun ke tahun ya, sebetulnya untuk tren penurunan di akhir tahun ini apakah sesuatu yang wajar atau sebetulnya biasanya di akhir tahun malah terjadi peningkatan Pak untuk artinya peningkatan permintaan ekspor? Kalau kita lihat tadi ya, kan dilihat misalnya harga, kalau harga kecenderungannya pasti akan menurun gitu ya, karena ini adalah mengkoreksi kenaikan harga yang terjadi di 2022 akibat perang tersebut gitu ya. Tetapi walaupun begitu, harga ini pun juga sebenarnya masih tetap tertahan karena kan kita juga melihat ada resiko geopolitik global yang
saat ini sedang berlangsung gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat secara demand secara volume gitu ya, kalau secara volume kita bisa melihat untuk barang-barang musik consumer goods ya, consumer goods seperti yang tadi bisa dikatakan adalah misalnya sepatu ya, tekstil dan lain-lain, itu mungkin akan ada peningkatan kecenderungan meningkat karena misalnya di akhir tahun kan kita melihat ya ada festivity dan lain-lain, itu bisa meningkatkan permintaan. Nah, cuman memang nanti kita lihat secara keseluruhannya bagaimana untuk dinamika antar satu komoditas dengan komoditas dan menjadi summary di dalam total ekspor kita ke depan. Baik, artinya Anda cukup optimistis begitu untuk di bulan November nanti neraca dagang kita juga masih akan tetap mencetak surplus, Mbak Aisyah? Iya, cuman mungkin agak sedikit melandai ya. Lalu bagaimana dengan bulan Desember, Mbak Aisyah? Bulan Desember mungkin kecenderungannya tadi kalau tetap terus menurun ya harganya ya, berarti bisa juga resiko di sini, ada resiko dan sebenarnya positif atau negatif ini kita juga masih masih melihat bahwa ada tekanan resiko global yang kita belum ini juga belum kelihatan karena kan kemarin juga di KTT Oki itu juga belum ada yang pasti gitu. Apakah akan ada resolusi atau gencatan ya berhenti untuk perperangan ini gitu. Jadi resiko ke depan masih tinggi, ketidakpastian masih tinggi, dan ini juga pun masih pasti akan membentuk dinamika dari neraca perdagangan kita. Baik. Mbak Aisyah, ini baru saja ada rilis yang diumumkan begitu ya. Ini untuk angka impornya ini mengalami kenaikan 7,68%. Nah, Anda sendiri melihatnya apa yang menjadi sentimen sehingga impor kita naik, Mbak, ada di 7,68%? Iya, pasti ini juga impor ini kan juga kaitannya dengan nilai tukar ya. Kalau secara nilai ini, jadi kalau harga-harga naik dan juga impor kita juga pasti naik. Dengan kita lihat tren dari nilai tukar kita juga meningkat ya. Jadi sebenarnya impor sendiri tadi akan terkoreksi juga ya dengan harga-harga yang meningkat gitu ya. Terutama beberapa komoditas atau barang-barang manufaktur kita ya yang memang cenderung merupakan harga barang-barang impor gitu. Jadi ke depan neraca perdagangan kan tidak hanya berbicara tentang ekspor ya, tetapi juga impor. Jadi kalau misalnya tadi kalau yang saya bilang ekspor ya termeningkat, tapi kalau misalnya impornya juga nanti ke depan akan meningkat gitu ya. Jadi secara kumulatif antara ekspor dan impor ini neraca perdagangannya juga beresiko gitu ya, surplusnya akan menurun gitu. Baik, karena ini kan kalau kita lihat untuk impor ini banyak didominasi oleh bahan baku ya, Mbak Aisyah. Tapi kalau secara umum, Mbak, artinya memang apakah sektor manufaktur di kedepannya masih akan tetap menarik dan juga tumbuh positif, Mbak Aisyah? Iya, selama itu ya tadi makanya kalau misalnya harga-harga kan juga masih komoditas juga masih tertekan ya, misalnya dia akan kecenderungan menurun tetapi tertahan gitu ya. Sementara harga bahan baku untuk kita manufaktur kita kan masih bergantung ya dengan bahan baku impor. Nah, ini yang bisa memberikan tekanan terhadap manufaktur kita kalau misalnya memang harganya tetap tinggi gitu ya untuk bahan-bahan baku yang dibutuhkan untuk manufaktur